Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di dialog khusus TPKP bersama saya Sumantri Ardi. Kita mengundang seorang tamu penting nih. Tamu penting ini beliau adalah tokoh muda sebenarnya dari Kepulauan Riau, berdomisili di Batam, dan beliau ini tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Kepulauan Riau, apalagi bagi saya ini, karena beliau ini abang saya lah. Dulu sama-sama di pergerakan di Karimun, beliau adalah salah satu tokoh yang cukup berpengaruh, dan hampir semua keluarga beliau saya mengenalinya, dan saya bilang ini tokoh muda ini tokoh yang smart dan salah satu anggota dewan yang saya anggap paling cerdas saat ini untuk diwawancarai, untuk berdialog khusus ini, yang saya anggap bisa menjawab tantangan, yang bisa menjawab apa keluhan masyarakat Kepulauan Riau saat ini. Saya hadirkan Bang Sirajuddin Nur. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Provinsi Kepulauan Riau. Nah, hari ini Bang Sirajuddin Nur, saya lihat perkembangan apa yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Riau ini terkait masalah vaksin barangkali. Hari ini kita akan berdialog masalah vaksin. Ini sangat menarik. Ada kegelisahan masyarakat terhadap vaksin ini. Apakah benar vaksin ini benar-benar bekerja, berfungsi dengan baik? Tapi ada juga yang mengatakan vaksin ini tidak baik karena memang ada kejadian-kejadian, misalkan habis disuntik panas, terus ada yang meninggal. Saya ingin bertanya terkait dengan vaksin ini, Bang Sirajuddin Nur, terkait dengan surat edaran gubernur ini. Surat edaran gubernur, dan ini menjadi isu hangat di kalangan ASN di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ada yang mengatakan kenapa harus divaksin sementara kami tidak mau divaksin. Jadi, sementara ada surat edaran nomor 506 memaksa sepertinya Kepulauan Riau harus tervaksin sekitar 50%. Terus pegawai negeri dan pekerja di dinas-dinas yang ada di Provinsi Kepri wajib melakukan vaksin. Kalau tidak, mereka akan disanksi. Kalau pegawai tidak dibayar tunjangannya, kalau THL dan honorer tidak dibayar gajinya. Ini menarik, Bang Sirajuddin. Untuk kita ketahui bahwa gaji itu dibayar berdasarkan kinerja, absensi. Nah, sementara ada kewajiban kita divaksin. Kalau tidak divaksin, kita bakalan ditunda pembayarannya. Kira-kira ini menurut Bang Sirajuddin ini, apa tanggapan Bang Sira terkait dengan surat edaran gubernur ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua masyarakat Kepulauan Riau. Menjawab pertanyaan Bung Sumantri Ardi tadi, saya ingin mengatakan bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali oleh Bapak Gubernur. Pertama, mengingat sesuai dengan Perpres nomor 14 tahun 2021, untuk sasaran penerima vaksin ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setelah melaksanakan pendataan. Jadi kewajiban vaksin ini memang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengurangi jangkitan virus COVID-19. Tapi kemudian kewajiban ini tidak serta-merta boleh diatur sebelum pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memastikan semua warga mendapatkan vaksin. Artinya kalau pemerintah sudah memenuhi kewajiban, vaksinnya tersedia, kemudian tenaga kesehatan tersedia, sasaran peserta vaksin sudah ditetapkan, pendataan sudah dilakukan, maka barulah boleh diterapkan aturan terkait dengan sanksi yang akan diterapkan kepada ASN maupun non-ASN yang ada di Kepulauan Riau. Saya di Komisi 4 selalu mengamati dan mengawasi pelaksanaan vaksin. Hari ini kita masih melihat kondisi
di beberapa tempat terjadi hambatan terkait dengan vaksin, di mana kemampuan kita untuk memvaksin masyarakat dengan target 16.000 per hari itu agak sulit tercapai. Apalagi saya lihat teknis pelaksanaan vaksin di lapangan, khususnya di Kota Batam, menumpuk di satu tempat dengan target 4.000 per hari, ini kan tidak mungkin. Jadi masyarakat bukan tidak mau divaksin, tapi apakah pemerintah sudah siap untuk memvaksin? Jadi tidak boleh aturan itu dibuat kalau misalnya pemerintah belum melakukan kewajiban sesuai dengan Perpres nomor 14 2021. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah satu, lemahnya pendataan untuk sasaran penerima vaksin. Yang kedua, teknis pelaksanaan di lapangan belum diatur sedemikian rupa, maka capaian untuk vaksinasi ke masyarakat agak sulit tercapai dalam waktu dekat. Karena itu kita berharap pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin ini tersedia 100% untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau, memastikan dulu teknis pelaksanaan yang memungkinkan sampai dengan Desember 2021 semua masyarakat Kepri sudah 100% vaksin. Kalau itu sudah dilakukan, pendataan sudah dilakukan, vaksinnya tersedia, tenaga kesehatan sudah siap, saya kira keputusan gubernur patut kita dukung. Ini bagian dari ikhtiar pemerintah untuk menjamin bahwa penularan vaksin ini bisa kita kendalikan. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik, Bang Sirajudin Nur tadi mengatakan bahwa bukan tidak mau divaksin. Oke, untuk sementara kita break dulu. Kita menantikan pesan-pesan yang lewat itu. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, Bang Sira. Tadi Bang Sira mengatakan bahwa bukan masyarakat tidak mau divaksin, tetapi kalau dilihat dari pengamatan Bang Sira tadi bahwa pemerintah sendiri sebenarnya tidak siap, dari tenaga medisnya, vaksinnya tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tetapi ini Bang Sira terkait dengan surat edaran yang menekan pegawai-pegawai yang ada di Pemprov, khususnya seluruh tenaga yang ada di Pemprov ini, bahwa wajib melakukan vaksin. Padahal dalam undang-undang kesehatan, dalam undang-undang kesehatan, bahwa undang-undang kesehatan nomor 28 huruf A ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan. Artinya mereka berhak untuk memilih seperti apa mereka mendapat pelayanan kesehatan tanpa ada paksaan. Itu yang sekarang ini heboh mungkin ya, lagi ramainya di WA, di grup WhatsApp. Dan ini tidak tersalurkan barangkali, tidak terkeluarkan. Siapa pengen menjawab kegundahan pegawai-pegawai ini, Bang Sira? Ya, baik. Saya memahami kekhawatiran dan kegundahan dari sahabat-sahabat kami di pemerintahan provinsi maupun di kabupaten kota terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh gubernur, mungkin juga ada aturan wali kota maupun bupati. Aturan gubernur, bupati, wali kota ini adalah turunan dari peraturan presiden nomor 14 tahun 2021. Tapi jangan keliru mentafsirkan perpres itu. Pemerintah dibenarkan untuk memberikan sanksi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat terpenuhi itu pertama, pemerintah harus melakukan dulu pendataan.
pendataan ini kepada warga yang akan diikutkan dalam program vaksinasi. Setelah pendataan itu ditetapkan oleh pemerintah, baru kemudian pemerintah menetapkan sasaran penerima. Kalau misalnya saya sudah masuk dalam daftar sasaran penerima, kemudian saya tidak ikut program vaksin, barulah boleh saya disanksi. Kalau hari ini misalnya saya mau vaksin, mau kemana vaksin? Di mana ada vaksin? Memang, jadi gini, saya potong sebentar. Berarti dalam artian bahwa pemerintah sekarang sebenarnya belum siap. Tapi dengan surat edaran seperti ini kan pemaksaan sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya nih, jadi menurut pandangan Bang Sirajudin, apakah ini sebuah pemaksaan surat edaran ini? Karena begini, dalam pertanyaan banyak yang bertanya, apa jaminannya kami bisa sehat? Ini kan perlu ada jaminan. Karena beberapa belakangan ini, beberapa hari yang lalu, salah satu pusat industri di Batam melakukan vaksin, kalau rasa saya. Dan salah seorang sekarang berada dibawa ke rumah sakit karena panas tinggi waktu itu. Nah, tidak ada satu jaminan pun terhadap pegawai negeri yang bekerja di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini atas vaksin ini. Jadi kira-kira Bang Sira, apakah gubernur berani menjamin itu, atau barangkali DPR punya satu kekuatan untuk mendorong gubernur memberi satu jaminan kepada pegawai negeri yang akan divaksin? Vaksin ini tidaklah merupakan obat dari COVID, bukan obat virus. Vaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk menghadapi virus. Tentu vaksin yang digunakan oleh pemerintah sekarang sudah melalui uji klinis, tapi memang masing-masing vaksin ini punya daya efektivitas yang berbeda. Jadi bukan berarti setelah divaksin kemudian kita terbebas dari jangkitan virus. Potensi untuk terkena virus tetap ada. Tapi menurut penelitian, kemudian press release yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan, bahwa salah satu fungsi daripada vaksin ini adalah menekan tingkat kematian. Mungkin setelah divaksin kita punya potensi terkena virus lagi, tapi memang tingkat kematiannya jauh lebih rendah. Jadi ini yang menjadi concern pemerintah untuk menekan angka kematian akibat COVID. Memang banyak kasus setelah divaksin, banyak yang panas tinggi, bahkan dibawa ke rumah sakit. Biasanya ini terjadi untuk vaksin jenis yang Astra, bukan Sinovac. Kalau Sinovac ini hampir tidak ada efek. Memang Astra ini daya efektivitasnya memang lebih tinggi dari Sinovac. Jadi dia bisa meningkatkan imun tubuh jauh lebih tinggi dari Sinovac. Cuma ya memang ada dampaknya itu kepada panas tubuh karena ada reaksi. Tapi saran dokter bagi yang sudah divaksin Astra, kalau misalnya ada gejala panas tubuh, disarankan untuk minum obat penurun demam, paracetamol dan sebagainya. Dan saya juga dapat informasi dari salah satu tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Tapi ini kan saya butuh bukti ilmiah juga. Tapi dari rapat koordinasi yang kami lakukan bulan lalu, saya mendapat gambaran bahwa 100% mereka yang sudah divaksin Astra ternyata tidak lagi terjangkit virus corona. Begitu, tapi ini kan perlu pembuktian karena belum semua warga kita divaksin. Jadi Bang, terkait dengan artinya pemerintah tidak berani juga menjamin kalau terjadi sesuatu setelah divaksin gitu. Karena kita melihat cuma kewajiban saja yang ditonjolkan oleh pemerintah, tetapi ketika terjadi sesuatu dengan vaksin itu pemerintah juga tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaan ini Bang Sira, terkait dengan penundaan kalau bagi yang tidak vaksin, penundaan gaji, penundaan tunjangan yang dibunyikan dalam surat edaran Gubernur nomor 506 ini. Padahal hari ini Ombudsman sudah bereaksi terhadap itu.
Hari ini kita mendengar bahwa Ombudsman sudah turun ke Tanjung Pinang, bahkan Bintan, dua kabupaten dan kota ini didatangi oleh Ombudsman, mengingatkan wali kota dan bupatinya terkait dengan pelayanan hak-hak pegawai negeri terhadap hasil atau gaji dan tunjangan. Nah, sementara Ombudsman mau sampai nih ke Provinsi Kepri terkait dengan hal ini, peringatan Ombudsman terhadap surat edaran ini atau ancaman-ancaman kepala daerah terhadap pegawai-pegawainya. Menurut Bang Sira gimana ini? Ya, saya kira karena kondisi ini adalah kewajiban pemerintah. Vaksin itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau pemerintah belum melaksanakan tanggung jawabnya untuk memvaksin semua warga masyarakat, maka dia tidak boleh memberikan sanksi. Saya kira SK ini perlu ditunda. Surat edaran. Surat edaran harus ditunda. Pelaksanaan sanksi harus ditunda. Karena bukan masyarakat tidak mau vaksin. Tapi hari ini kalau dia mau vaksin kemana? Namanya terdaftar untuk divaksin di mana? Di pelayanan kesehatan mana? Di puskesmas mana? Di titik mana dia harus pergi vaksin? Kalau misalnya dia mau vaksin tapi tidak tahu mau vaksin di mana, kemudian dia diberikan sanksi, kan bukan karena kesalahan dia. Pemerintah tidak menyediakan tempat untuk vaksin. Maka yang dibutuhkan adalah sebetulnya pemerintah menjamin semua masyarakat Kepri ini terdata untuk melakukan vaksin dan di mana tempatnya, jadwalnya kapan. Kalau misalnya diumumkan, sekarang pemerintah banyak menggunakan ruang-ruang publik, seperti aula, seperti gedung olahraga. Di sana orang datang hanya untuk mendaftar kemudian vaksin, namanya tidak tercatat di situ sebagai peserta. Bagaimana mungkin kalau dalam satu hari 100.000 warga datang ke sana, mana bisa terima vaksin? Apa menunggu sampai gilirannya bisa divaksin baru kemudian dilayani secara administrasi kependudukan atau pemerintahan? Mana boleh. Baik Bang, jadi seandainya surat edaran ini diberlakukan oleh gubernur atau pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bagi yang tidak vaksin, terus mereka tidak dibayarlah gajinya dan tunjangannya, apa nih reaksi Bang Sira sebagai anggota dewan nih? Saya kira bisa dituntut. Karena pemerintah tidak melakukan kewajibannya. Laksanakan dulu kewajibannya untuk menjamin bahwa warga kalau mau vaksin di mana. Dan kasih tenggang waktu. Sekarang kita tidak tahu pemerintah ini sampai kapan dia menyelesaikan vaksin. Apakah sampai 3 bulan ke depan semua warga sudah bisa kita vaksin 100% atau sampai bulan Desember? Katakanlah pemerintah memberikan tenggang waktu sampai dengan Desember 2021 semua warga sudah tervaksin. Kalau aturan ini diberlakukan Januari tidak apa-apa. Tapi sampai dengan Desember itu pemerintah harus membuat rujukan masyarakat yang memvaksin itu di mana, dia dan terdaftar di mana. Maka di dalam Perpres nomor 14 2021 itu jelas disebutkan di pasal 1 bahwa kewajiban pemerintah melakukan pendataan dulu. Setelah pendataan warga, baru kemudian kementerian, pemerintah itu menetapkan data itu menjadi sasaran penerima vaksin. Sepanjang nama saya tidak ada di dalam data sasaran penerima vaksin, maka saya tidak diatur dalam Perpres dan surat edaran gubernur. Baik Bang Sira, kita lanjutkan setelah iklan-iklan berikut ini, tetap di Dialog Khusus TV Kepri. Nantikan setelah pesan-pesan berikut. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.
Baik Mas Ira, kita menyambung pertanyaan tadi. Jadi saya berkesimpulan bahwa surat edaran ini sebenarnya tidak siap untuk mengatasi masalah COVID-19 ini, karena seluruh barangkali fasilitas yang seharusnya yang didapat oleh masyarakat tidak bisa diterima. Vaksin, mungkin kekurangan vaksin, harus vaksin 14.000 satu hari, tempatnya di mana, apakah di rumah sakit dan segala macamnya. Terkesan bahwa surat edaran ini dipaksakan, Bang Sira. Apakah karena beliau ini, gubernur ini adalah bawahannya menteri yang mengatasi COVID ini, Bapak Erlangga, dan juga beliau ketua partainya Pak Ansar sekarang ini, jadi terkesan bahwa untuk menyelamatkan muka Pak Gubernur barangkali terhadap pimpinan beliau yang di atas, bahwa dibuatlah vaksin walaupun sebenarnya tidak lengkap. Nah, poin yang saya ingin tanyakan, poin penting yang saya tanyakan, bahwa ketidaksiapan gubernur ini tapi dipaksakan. Menurut Bang Sira ini, apakah vaksin ini perlu dilanjutkan dengan kondisi yang begini, yang sekarang ini yang serba tidak siap sebenarnya? Baik, terima kasih Bung Ardi. Saya kira vaksin tetap harus kita lanjutkan. Karena ini adalah program nasional dan memang salah satu ikhtiar yang mungkin, walaupun sekali membahayakan orang yang bakal divaksin, Pak. Ya, memang ada resiko. Ada resiko beberapa penerima vaksin ini kemudian mengalami kondisi yang tidak kita inginkan. Ya. Tapi ini juga sudah diklarifikasi oleh pihak medis bahwa sesungguhnya bukan karena vaksinnya, karena kondisi kesehatan pasiennya. Jadi belum kita temukan ada orang yang dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit yang membahayakan, divaksin kemudian meninggal dunia. Belum ada. Jadi ini sudah dibantah juga oleh tenaga medis maupun dokter yang merawat pasien yang di Jakarta itu, dinyatakan bahwa bukan karena vaksinnya dia meninggal. Kalau ada efek dari vaksin, ada satu jenis vaksin itu Astra, itu memang punya efek terhadap panas tubuh tadi. Tapi itu mudah diatasi dengan cukup minum obat penurun demam. Penurun panas biasa yang tersedia itu secara umum paracetamol. Jadi saya tetap mendukung agar vaksin ini terus dilanjutkan oleh pemerintah, tapi saya tidak dukung kalau pemerintah memberikan sanksi. Baik. Tidak boleh diberikan sanksi kalau pemerintah belum melaksanakan kewajibannya. Baik. Apa kewajiban pemerintah di program vaksin nasional? Satu, melakukan pendataan. Kedua, menetapkan sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, barulah masuk ke ayat 3 tadi, baru boleh dikenakan sanksi. Jadi ini ada benar ada tidaknya. Kalau misalnya sekarang diterapkan aturan, pokoknya yang belum vaksin disanksi, ya tidak boleh. Itu melanggar Perpres 14/2021. Pemerintah bisa digugat. Tapi kemudian saya setelah ditetapkan misalnya sebagai sasaran penerima, tahu di mana saya harus divaksin, lokasinya di mana, kapan, jam berapa. Kayak nyoblos lah, Pak. Seperti nyoblos. Kemudian saya tidak datang sampai dengan berakhir masa program vaksinasi ini, saya juga belum divaksin, barulah pasal 13 ayat 3 di Perpres itu boleh diterapkan. Jadi sebelum pemerintah memastikan warga ini terdaftar sebagai sasaran penerima, belum boleh diterapkan surat edaran gubernur ini. Jadi anggap saja sekarang surat edaran gubernur ini tidak ada sanksi, hanya berupa himbauan untuk warga kalau ada program vaksin datangi. Baik Bang, ketika satu saat nanti mereka tidak terima gaji karena tidak vaksin, tidak terima tunjangan karena vaksin, ini apa reaksi anggota dewan ini? Terutama sekali Bang Sirajuddin Nur nih terhadap masyarakat yang khususnya pegawai negeri yang tidak, apa reaksi Bang nanti? Apakah Abang memanggil gubernurnya atau? Ya, kalau sampai terjadi ada sanksi berupa penundaan gaji, penundaan pangkat karena surat edaran ini, saya pastikan
gubernurnya keliru, gubernurnya salah dan Tidak bisa dipanggil, kita Pak? gugat, bisa dipanggil, bisa digugat, bisa dilaporkan ke ombudsman karena ketidakpahaman aturan. Karena apa? Dasarnya apa memberikan sanksi? Saya mau vaksin di mana sekarang? Artinya gubernur sekarang tidak tahu aturan. Oh Bang. iya, di Batam itu bahkan ada yang sudah 3 hari datang berturut-turut belum juga bisa dapat vaksin. betul. Apakah karena dia tidak beruntung kemudian pemerintah menetapkan sanksi? Tidak boleh. Iya. Maka saya lebih setuju kalau pemerintah jabarkan dulu program vaksinasi ini, tetapkan dulu tempat-tempat untuk vaksinasi di mana, apakah misalnya di setiap puskesmas atau di tempat-tempat tertentu lengkap dengan pendataan. Maka kalau ini dikelola secara baik, saya kira dalam waktu 3 bulan semua masyarakat Kepri sudah bisa terlayani dengan vaksin. Contoh seperti pemilu lah. Iya. Kami dapat undangan, kita semua dapat undangan, tahu mencoblos di TPS mana, Ya. alamat di mana. Seharusnya seperti itu loh. Nah ini yang diinginkan oleh Perpres. Semua warga didata. Bukan ujuk-ujuk membuat surat edaran dong ya. Bukan, keliru. Jadi harusnya gubernur tidak mendahulukan surat edaran, Ya. tapi mendahulukan dulu bagaimana teknis pelaksanaan vaksin. Kalau saya baca Perpres itu, prinsip kerjanya adalah pertama, pemerintah melakukan pendataan dulu kepada warga. Baik, apakah berarti gini ya, apa gubernur ini gamang sebenarnya menghadapi keinginan pemerintah? Kemarin presiden datang mengingatkan gubernur bahwa Kepri sudah mungkin dalam keadaan bahaya terkait dengan vaksin ini, terus gubernur membuat edaran yang mungkin saja gubernurnya gamang mungkin. Ya, Dengan keadaan seperti sebetulnya ini? Perpres itu kan berlaku nasional. Ya. Namanya peraturan presiden itu berlaku nasional. Kalau tidak ada yang harus diatur secara spesifik di daerah, Perpres juga bisa diberlakukan di sini. Jadi tidak perlu ada juga surat edaran itu. untuk memberikan sanksi kepada ASN. Di Perpres juga sudah ada aturan. Tapi kan di Perpres itu dinyatakan untuk memberikan sanksi itu kan ada prasyarat. Nah, ada 2 yang harus dilakukan pemerintah dulu sebelum dia memberikan sanksi. Kalau pemerintah belum melakukan 2 hal ini, maka sanksi itu tidak berlaku. Maka nanti kepada para ASN, non-ASN, di semua lingkungan pemerintah provinsi, kalau sampai terjadi ada sanksi yang diberikan oleh gubernur, segera melaporkan ke DPRD. Kami akan proses itu. Baik. Itu pelanggaran. Jadi kita berkesimpulan bahwa surat edaran ini sebenarnya tidak perlu ada kalau pemerintah kalau sudah ada Perpres, atau surat edaran ini boleh berlaku apabila pemerintah sudah menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat untuk vaksin. Lebih kurang begitu, begitu Bang, lebih kurang. Baik Bang Sira, terima kasih atas kehadirannya dalam dialog khusus ini. Dengan waktu yang singkat ini, dengan di sela-sela kesibukan Bang Sira di Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih sempat untuk hadir bersama kami di TV Kepri. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Tetap seperti dulu, Ya, insya Allah. karena tetap vokal terhadap keinginan masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait dan termasuk masalah COVID hari ini. Mudah-mudahan tadi Bang Sirah sudah menyampaikan, jika ada pegawai negeri atau masyarakat yang katakanlah tidak didata dan segala macamnya, tidak sesuai dengan prosedur, tidak divaksin, terus katakanlah tidak dibayar tunjangan gajinya, silakan saja melapor ke Bang Sirah. Mereka akan beliau siap untuk memperjuangkan hak-hak pegawai negeri sipil lah terutama. Mungkin itu saja yang bisa kami hadirkan hari ini di TV Kepri dalam dialog khusus TV Kepri. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.